Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah melalui salam, salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Oke, dalam pertemuan pada kesempatan hari ini, yaitu tentang pemeriksaan kesehatan ibu hamil. Karena kemarin kita sudah membagikan kelompok, ada 3 kelompok. Yang pertama kelompok sehat, kelompok tinggi, dan kelompok cerdas. Nah, kelompok tinggi saya meminta untuk mewakili agar menyampaikan tentang kemana sih ibu hamil itu memeriksa kehamilannya, kemudian berapa kali sebaiknya periksa kehamilan, dan apa yang harus didapatkan selama pemeriksaan kehamilan. Saya minta perwakilan kelompok tinggi langsung jawab. Silakan kelompok tinggi wakili. Tempat pemeriksaan kehamilan itu yaitu di fasilitas kesehatan. Misalnya yang paling dekat dengan sekitar kita yaitu Polindes atau Pustu, terus puskesmas, rumah sakit atau klinik bersalin atau dokter spesialis kandungan. Terus untuk pemeriksaan setiap bulannya yaitu ada kegiatan posyandu, dilakukan selama posyandu itu ada pemeriksaan kehamilan oleh ibu bidan tersendiri. Terus ada mendapatkan konseling gizi tentang pantangan makanan selama kehamilan ataupun makanan yang dianjurkan selama kehamilan untuk gizi. Terus akan mendapatkan tablet tambah darah selama kehamilan. Pemeriksaan kehamilan juga minimalnya 4 kali selama kehamilan. Oke, tepat sekali. Itulah penyampaian tentang bagaimana di pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan di mana saja tempat untuk memeriksa kesehatan bagi ibu hamil. Kemudian saya mengajak ibu-ibu sekalian untuk menyimak sebuah video yang berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan ibu hamil. Ibu bisa dilihat dan ditonton dan silakan disimak apa maknanya nanti. Begini Bu, Ibu masih, Ibu belum sarapan? Sakit? Gak pusing. Ada apa Bu? Ini Mas, tadi Ibu itu tiba-tiba jatuh. Terus sekarang kayaknya lemes banget. Gak bisa berdiri gitu Mas. Kalau begitu kita bawa ke puskesmas saja. Iya, kayaknya harus dibawa ke puskesmas sekarang juga. Mana saya gendongnya? Ini istri saya. Gak hamil. Apa bayinya Bu? Pak, istri. Mau dibawa pulang, ada-ada aja sih. Kira-kira jelas nggak? Jelas. Yang penting kalau itu anak dan istri Pak. Tuh kan banyak yang bantu. Ini dan istri. Katanya ibu rajin, puskesmas nih. Ya ibu-ibu sekalian, ini sekilas tentang film pendek yang berkaitan dengan bagaimana sih pemeriksaan kesehatan ibu hamil. Untuk selanjutnya ibu-ibu sekalian mohon perhatiannya dan mohon fokus. Barusan kita kan sudah menonton film tentang kesehatan ibu hamil.
Kemudian selanjutnya, kira-kira menurut ibu-ibu sekalian, kemana mereka membawa ibu tersebut tadi di filmnya itu? Sebelumnya bapaknya membawa pulang ibu tersebut. Setelah itu dapat saran dari tetangga untuk membawa ibu hamil tersebut ke puskesmas. Apakah ibu yang tadi ketika hamil juga akan dibawa ke puskesmas ataukah tidak? Bagaimana? Apakah ibu hamil juga akan dibawa ke puskesmas ataukah tidak? Dibawa ke puskesmas. Jelas dibawa ke puskesmas. Kemudian berapa kali ibu hamil harus menemui bidan selama kehamilan? Minimal 4 kali. Ya, kemudian layanan apa saja yang diterima oleh ibu hamil di puskesmas? Di puskesmas itu yang pertama kalau awal kehamilan dia mendapatkan suntik imunisasi tetanus, terus akan mendapatkan tablet tambah darah dan pemeriksaan kesehatan lainnya seperti pemeriksaan HB untuk mengetahui apakah dia hamil tersebut anemia atau tidak, terus pemeriksaan penyakit-penyakit penyerta lainnya yang akan menyebabkan gangguan pada janin. Oke, terima kasih ibu sekalian. Dari video atau film singkatnya sudah saya putarkan. Kemudian pertanyaan kemana kita harus membawa ibu hamil, ya tentu di puskesmas. Nah, kemudian selanjutnya untuk menyampaikan pesan mengenai pemeriksaan ibu hamil, yaitu selama kehamilan, perhatikan di sini ibu, selama kehamilan akan lebih baik jika ibu hamil memeriksakan setiap bulan ke bidan, puskesmas, polindes atau poskesdes dan posyandu. Nah, jika tidak bisa setiap bulan, ibu hamil harus periksa minimal 4 kali di bidan, puskesmas dan lain sebagainya. Nah, kemudian pemeriksaan pertama itu biasanya pada usia kandungan sebelum 3 bulan atau semakin dini di pemeriksaan awal kehamilan maka semakin baik. Kemudian di pemeriksaan kedua pada usia kandungan umur 4 sampai 6 bulan. Nah, yang ketiga pemeriksaan ketiga dan keempatnya pada usia kandungan 7 sampai 9 bulan. Ibu hamil juga perlu memeriksakan kehamilan setiap bulan. Apalagi jika ibu hamil memiliki risiko kehamilan, akan ada 4 poin. Ada poin 4 terlalu, yaitu terlalu muda, usia hamil kurang dari 20 tahun. Yang terlalu tua, usia ibu hamil lebih dari 35 tahun. Yang ketiga, terlalu dekat dengan jarak kehamilan. Tahu jarak antara kehamilan satu dengan berikutnya antara 2 tahun. Kemudian terlalu banyak anak. Nah, ibu pernah hamil atau melahirkan 4 kali atau lebih. Nah, kemudian selanjutnya saya minta salah satu kelompok tinggi untuk membacakan layanan kesehatan untuk ibu hamil. Sebelum kita tutupi, saya minta perwakilan salah satu kelompok tinggi untuk membacakan layanan kesehatan bagi ibu hamil. Kira-kira siapa yang mau baca? Layanan kesehatan pada ibu hamil itu terdiri dari penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pemeriksaan tekanan darah, imunisasi seperti saya bilang, terus mendapatkan konseling gizi, mendapatkan tablet tambah darah, penjelasan bidan dan pengobatan bila diperlukan. Oke, ibu-ibu sekalian, terima kasih. Mulai dari film sudah kita nonton dan saksikan dan kita simak secara bersama apa-apa saja yang poin yang ada dalam film tersebut yang berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan ibu hamil. Nah, kemudian tadi juga kelompok tinggi sudah membacakan layanan kesehatan bagi ibu hamil. Nah, saya akan mengulangi layanan kesehatan ibu hamil itu yang pertama pengukuran tinggi dan berat badan. Kemudian yang kedua tekanan darah atau tensi.
kemudian lingkar lengan atas, kemudian tinggi rahim, kemudian menentukan letak janin, imunisasi tetanus terhadap ibu hamil, kemudian pemberian tablet tambah darah atau TPT. Nah, yang selanjutnya itu tes laboratorium. Kemudian yang ke-9 penjelasan terkait dengan petugas kesehatan atau bidan. Yang terakhir atau yang ke-10 pengobatan bila diperlukan. Oke, ibu-ibu sekalian, saya menyampaikan bahwa rencanakan persalinan di fasilitas kesehatan. Nah, kemudian nanti tanyakan tanggal perkiraan persalinannya. Kemudian siapkan donor darah, atau yang terakhir ikuti kelas ibu hamil. Oke, ibu-ibu sekalian, saya rasa sudah cukup jelas dalam pertemuan pada kesempatan ini. Nah, setelah kita memahami tentang pemeriksaan kesehatan ibu hamil ini, nah perlu juga saya menyampaikan bahwa jadi seputaran tentang kesehatan ibu hamil ini, ya di samping ibu-ibu yang sudah memahami dalam pertemuan ini, ibu-ibu juga saya minta untuk mempraktekkan di rumah atau ikut mensosialisasikan di rumahnya masing-masing. Nah, sepulang nanti bisa kasih tahu suami, keluarga, orang tua dan sebagainya, agar dalam pertemuan kita pada kesempatan ini ada sisi manfaat sehingga kedepannya yang berkaitan dengan ibu hamil kita tidak merasa terkejut dengan orang-orang atau ibu hamil di sekitar kita. Ya, lebih dan kurangnya kita mohon maaf. Lebih dan kurangnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.